Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu dosen pembimbing, yang kami hormati teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kebijakan Pertanian. Yang pertama akan dibawakan oleh teman kita, Bapak Polin Situmorang. Untuk Bapak Polin, waktu dan tempat. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh saudara kami ataupun teman kami Adrian. Baik, langsung saja saya akan coba paparkan makalah yang telah kami buat. Baik, pertama kali adalah pendahuluan. Indonesia dikenal sebagai negara agraris, yang berarti negara yang mengandalkan ekspor pertanian, baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai penopang pembangunan. Sektor pertanian meliputi subsektor tanaman bahan makanan, subsektor hortikultura, subsektor perikanan, subsektor peternakan, dan subsektor kehutanan. Pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat dominan dalam mendapatkan pendapatan masyarakat di Indonesia, karena mayoritas penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Namun, produktivitas pertanian masih jauh dari harapan. Salah satu faktor penyebab kurangnya produktivitas pertanian adalah sumber daya manusia yang masih rendah dan pengolahan lahan pertanian hasilnya. Selanjutnya, oke, ini rumusan masalahnya bisa dilihat teman-teman semuanya. Lanjut. Adapun tujuan pembahasan, ini yang pertama untuk mengetahui pengertian kebijakan pertanian. Kedua, untuk mengetahui klarifikasi kebijakan harga. Dan yang ketiga, untuk mengetahui tujuan kebijakan konsumsi. Next. Kebijakan pertanian. Kebijakan pertanian definisinya adalah serangkaian tindakan yang telah, sedang, atau akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan umum kebijakan pertanian kita adalah memajukan pertanian, mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif, produksi dan efisiensi produksi naik, dan akibat tingkat kehidupan dan kesejahteraan petani meningkat. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, pemerintah baik di pusat maupun di daerah mengeluarkan peraturan-peraturan tertentu. Ada yang berbentuk undang-undang, ada juga peraturan-peraturan pemerintah berbentuk Kepres, Kepmen ataupun keputusan menteri, keputusan gubernur, dan lain-lain sebagainya. Next. Selanjutnya kebijakan harga. Untuk kebijakan harga, segala bentuk biaya moneter yang dikorbankan oleh konsumen untuk memperoleh, memiliki, memanfaatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanan dari suatu produk. Penetapan harga jual berpotensi menjadi suatu masalah karena keputusan penetapan harga jual cukup kompleks dan harus memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhinya. Tidak stabilan kurs mata uang dolar terhadap rupiah telah merugikan banyak pelaku usaha di sektor real. Strategi penetapan harga saat kondisi nilai kurs fluktuatif sehingga masih dapat mempertahankan keuntungan atau meminimalisasi kerugian. Kebijakan harga terbagi atas konsep kebijakan harga dasar. Ilmu ekonomi umum menjelaskan bahwa kebijakan harga dasar merupakan instrumen yang dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menjamin harga minimum suatu komoditas di tingkat produsen. Kebijakan ini umumnya diterapkan pada komoditas pertanian yang mempunyai pola yang fluktuatif dan biasanya efektif melindungi petani dari harga yang merosot tajam pada saat panen raya.
Baik, selanjutnya akan kami serahkan kepada teman kami Muhammad Khairul Apandi Bumi untuk presentasi selanjutnya. Kami persilahkan dengan segala hormat. Baiklah, terima kasih kepada Pak Polin yang mempersilahkan saya. Langsung saja, selanjutnya tujuan kebijakan konsumsi. Kebijakan konsumsi atau kebijakan pangan adalah suatu wilayah kebijakan publik yang khusus menangani masalah bagaimana makanan diproduksi, diproses, didistribusikan, dan diperjualbelikan. Tujuan umum kebijakan konsumsi adalah: 1. Melindungi masyarakat miskin dari krisis. 2. Mengembangkan pasar jangka panjang yang meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. 3. Meningkatkan produksi pangan yang lalu akan meningkatkan pendapatan petani. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan kebijakan pertanian adalah serangkaian tindakan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan umum kebijakan pertanian kita adalah memajukan pertanian, mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif, produksi, dan efisiensi. Kebijakan konsumsi atau kebijakan pangan adalah suatu wilayah kebijakan publik yang khusus menangani masalah bagaimana makanan diproduksi, diproses, didistribusikan, dan diperjualbelikan. Tujuan kebijakan pangan adalah melindungi masyarakat miskin dari krisis, mengembangkan pasar jangka panjang yang meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, meningkatkan produksi pangan yang lalu akan meningkatkan pendapatan petani. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.